A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad wa tsabbataha binasbir rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Kita sekarang telah menyelesaikan untuk pembahasan kata yang di-i'rab menggunakan huruf yang kedua, yakni kemarin jamak mudzakkar salim. Maka kita sekarang akan membahas untuk kata berikutnya yang di-i'rab menggunakan huruf adalah al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif salisan al-asmaul khamsah. Yang ketiga dari kata yang di-i'rab menggunakan huruf adalah al-asma al-khamsah, isim-isim yang 5. Ta'rifuha, pengertiannya, yakni pengertian dari asmaul khamsah. Apa yang dimaksud dengan al-asma'u al-khamsah? Hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Yang dimaksud dengan asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 itu adalah abuka. Ini isim yang pertama, abuka. Kemudian akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini kelima isim ini dinamakan isim asmaul khamsah. Kemudian kita lanjutkan hukmuha. Sekarang kita akan membahas tentang hukum dari asmaul khamsah itu sendiri. Beliau mengatakan turfa'u bil wawi, dirofakkan asmaul khamsah itu dengan huruf wawu. Jadi tanda rofa bagi asmaul khamsah itu adalah wawu. Berarti dia mirip dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dia ketika marfu itu juga sama menggunakan harokat dengan huruf wawu. Watun sawu bil alifi, dan dinasabkan dengan alif. Dia dinasabkan dengan huruf alif. Watujarru bil ya'i, dan dijerkan dengan huruf ya. Berarti sama dengan isim musanna dan jamak mudzakkar salim, sama-sama menggunakan harokat ya ketika majrur. Fahiya tu'rabu bil wawi raf'an, maka dia yakni asmaul khamsah itu di-i'rab dengan wawu ketika dalam kondisi rafa. Nahwu qaulillahi ta'ala, contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala abuhum. Qala abuhum, ini surat Yusuf ya. Qala abuhum. Jadi sini qala tentu saja sebagai fi'il madi. Kemudian abuhum dia sebagai fa'ilnya. Abuhum sebagai fa'ilnya. Dia marfu tanda rafa dengan wawu karena dia termasuk asmaul khamsah, seperti itu. Wa qaulihi, dan contoh lainnya adalah firman Allah yang lain, qala lahum akhuhum. Perhatikan, tadi abu sudah, berikutnya akhuhum. Nah, dari dua contoh ini berarti kita bisa tarik kesimpulan, tidak harus setelah abu itu domir ka. Kalau di contoh di awal kan abuka, akhuka, ini tidak harus abuka, bisa jadi abuhum, abuhuma, abukum. Karena yang asmaul khamsah itu adalah kata abunya dan kata akhunya dan seterusnya. Adapun kata berikutnya ka atau kum, kuma itu hanya domir mutasil. Dan itu bisa berubah juga menjadi isim zohir. Contoh yang terakhir, wa qaulihi, firman Allah yang lain, liyunfiq zu sa'ah. Perhatikan ini zu. Zu juga tidak harus selalu zu malin. Kalau di contoh di matan itu memang zu malin. Tapi di sini boleh kita katakan zu sa'atin. Karena yang asmaul khamsahnya kan kata zunya. Seperti itu. Berikutnya wa tu'rabu bil alifi nasban, dan di-i'rab dengan harokat dengan huruf alif pada kondisi nasab. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, ini beliau memberikan contoh untuk asmaul khamsah yang dia mansub. Waja'u abahum, perhatikan abahum. Aslinya pertama abuhum, sekarang berubah jadi abahum, ada alifnya. Kenapa? Karena dia mansub sebagai maf'ulun bih. Wa qaulihi, dan firman Allah yang lain, wa nahfadzu akhana. Sama, akhana di sini juga mansub karena sebagai maf'ulun bih. Perhatikan, sekarang ada alifnya.
Kemudian contoh yang terakhir wa qaulihi wa ati dzal qurba haqqahu. Wa ati dzal qurba. Aslinya zu. Cuman di sini menjadi dza. Ada alifnya. Kenapa? Karena dia mansub. Sebab mansubnya karena sebagai maf'ulun bih. Kemudian wa tu'rabu bil ya'i jarron, dan juga asmaul khamsah itu di i'rab menggunakan dengan huruf ya pada kondisi jar. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, roja'u ila abihim. Roja'u ila abihim. Nah, perhatikan, tadi sudah abu berubah menjadi aba, sekarang berubah menjadi abi. Sekarang di sini menjadi abi itu karena dia sebelumnya ada huruf jar ila. Dia ada huruf jar ila di situ. Nah, maka kalau teman-teman sudah pernah belajar nahwu, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa sebetulnya banyak kesalahan orang Indonesia ketika mereka mengatakan bahasa Arab ya. Kita mungkin sering mendengar orang mengatakan misalnya abi siapa gitu, misalnya abi ikhwan kita mengatakan. Itu sebetulnya salah. Kenapa bisa salah? Karena kalau kita mau mengatakan abi, itu dia harus didahului oleh huruf jar. Seperti itu. Kecuali kalau kita mau mengatakan bapak kita sendiri abi, seperti itu boleh karena itu tersambung dengan ya abi seperti itu. Tapi kalau kita mau mengatakan abu yang lain misalnya Abi Hurairah seperti itu harus ada huruf jarnya sebelumnya. Tidak bisa tiba-tiba kita mengatakan abi kondisi majrur, tidak bisa. Berikutnya lanjut, wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, sanashuddu adudaka bi akhika. Perhatikan, di sini yang kita fokusnya adalah kata akhika. Akhika di sini kita baca akhi karena dia didahului oleh huruf jar bi. Maka dia majrur tanda jar dengan ya. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala yang lain contohnya walidil qurba. Perhatikan dari zu berubah menjadi za, berubah menjadi zi. Jadi dia berubah menjadi zi di sini karena dia sebabnya ada huruf jar lam. Seperti itu. Kemudian di sini ini belum selesai ya, tapi ada bintang di sini. Kita ke bawah dulu ke bintang ini apa ini? Fawaid wa tanbihat ya, ada faedah-faedah serta peringatan-peringatan. Langsung di sini. Biasanya beliau selesaikan dulu baru memberikan faedah, tapi ini beliau belum selesaikan langsung memberikan faedah. Kita baca dulu faedahnya. Baik, yang pertama adalah alhamu. Pertama perhatikan alhamu. Alhamu ini kan tadi kan termasuk salah satu di antara 5 asmaul khamsah, ada hamuka. Beliau ingin menjelaskan apa yang dimaksud alhamu. Yang dimaksud dengan alhamu adalah aqaribu zaujil mar'ah, adalah kerabat-kerabat dari suami. Perhatikan, yang dimaksud dengan hamu itu adalah kerabat suami. Kerabat suami, seperti itu. Wa rubbama utliqa ala aqaribiz zaujah, dan terkadang juga dimaknai dengan kerabat-kerabat dari istri. Jadi asalnya hamu itu adalah bermakna kerabat-kerabat suami. Tapi seiring berjalannya zaman juga dia maknanya dimutlakkan untuk suami dan istri. Kerabat suami bisa, kerabat istri bisa. Takulu, engkau katakan ja'a hamuki. Ja'a hamuki. Ini sebenarnya yang paling benar ya. Asal muasalnya kan karena dia kerabatnya si suami. Dan suami itu pasti punya istri kan. Maka kita ngomongnya hamuki. Kita ngomong sama istrinya. Ja'a hamuki. Seperti itu. Wa ro'aitu hamaki. Ro'aitu hamaki. Dari hamu menjadi hama. Kemudian wasallamtu ala hamiki. Nah, ini ada huruf jar maka berubah menjadi hamiki. Yungzoru qatrun nada. Ini bisa kita ambil atau kita lihat dari kitab Qatrun Nada. Ini punyanya Imam Ibnu Hisham dan Hasyiatus Saban, ya. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, fu. Nah, ini apa lagi yang dimaksud fu? Karena di atas tadi penulis belum menjelaskan yang dimaksud dengan fu itu apa. Huwal famu.
Yang dimaksud dengan fu adalah al-fam, mulut. Yang dimaksud dengan fu adalah al-fam, mulut. Wa yushtaratu alla yakuna bil mim, dan dipersyaratkan untuk tidak menggunakan mim. Maksudnya gimana? Kalau kita mengatakan mulut dalam bahasa Arab, itu kita mengatakan famun. Famun. Berarti di situ ada huruf mimnya. Nah, kalau seperti itu bukan termasuk asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah syaratnya itu mimnya harus kita buang dulu. Jadi tersisa hanya fa. Nah, baru fa itulah dia bermakna mulut. Jadi dalam bahasa Arab itu satu huruf saja itu sudah memiliki arti seperti itu. Sampai mana tadi? Nahwu. Contohnya fuka nadhifun. Perhatikan fuka nadhifun. Mulutmu bersih. Kemudian nadhif faka. Contoh berikutnya ketika mansub nadhif faka. Bersihkan mulutmu ya. Faka di sini mansub karena sebagai maf'ulun bih. Kemudian contoh untuk yang majrur nazartu ila fika. Nazartu ila fika. Di sini sebagai isim majrur karena sebelumnya ada huruf jar ila seperti itu. Kemudian yang ketiga zu ya, sekarang zu. Apa itu zu? Bimakna sahibin. Zu itu bermakna sahib, bermakna pemilik. Jadi zu itu maknanya pemilik seperti itu. Wa inna maqala zu malin, dan bahwasannya penulis di matan itu kenapa beliau mengatakan zu malin walam yakul zuka, dan beliau tidak mengatakan zuka, padahal kan contohnya kan abuka, akhuka, hamuka, fuka. Kenapa beliau gak mengatakan zuka malah mengatakan zu malin? Di sini beliau jelaskan li'anna zu, karena kata zu la tudofu ilad domir, itu tidak dijadikan mudof kepada domir. Jadi tidak boleh kita menjadikan zu itu mudof, kemudian mudof ilaihnya itu berupa domir. Contohnya zuka itu nggak boleh. Atau zuki, zukuma, zukum, zuhum itu tidak bisa. Kata zu itu menjadi mudof, tapi mudof ilaihnya tidak boleh berupa isim domir. Bal ila ismin jins, bal ila ismi jinsin kalmali. Bahkan akan tetapi dia dimudofkan kepada isim jins, isim jenis seperti al-mal, sebagaimana contohnya adalah kata mal, harta. Jadi zu malin itu boleh, atau misalnya zu sayyaroh itu boleh, atau zu dabbabah itu boleh, zu nuqut itu boleh. Tapi kalau kepada isim yang dia itu isim domir itu tidak boleh. Faedah yang terakhir yang keempat, al kalimatul lati taqa'u ba'dal asma'il khamsah. Adapun kata yang datang atau yang muncul setelah asmaul khamsah tu'rabu mudhofan ilaihi daiman, maka dia di-i'rab sebagai mudhof ilaih daiman ya, selamanya, terus menerus. Jadi kata yang hadir, yang datang setelah asmaul khamsah itu i'rabnya kita nggak usah mikir lagi. Pasti langsung kita katakan i'rabnya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih seperti itu. Sawaun, sama saja. Akanat isman zahiron. Apakah dia itu berupa isim zahir? Jadi mau yang datang atau yang muncul setelah asmaul khamsah itu isim zahir. Nahwu radhiyallahu an Abi Bakrin. Perhatikan kata Bakrin ini datang setelah kata Abi. Abi ini asmaul khamsah dan Bakrin ini isim zahir. Tetap ini Bakrin i'rabnya sebagai mudhofun ilaih. Am domiron, atau dia berupa isim domir. Nahwu contohnya salim ala abika. Perhatikan domir ka datang setelah asmaul khamsah abi, maka dia kita i'rab ka-nya sebagai mudhofun ilaih. Sama saja, cuman mungkin agak berbeda dalam istilah i'rabnya nanti. Kalau dia isim dhohir langsung kita katakan mudhof ilaih, tapi kalau domir kita katakan domir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli jarri mudhofun ilaih, seperti itu. Ya, sampai di sini dulu karena kita akan membahas tentang syarat-syarat nanti di pertemuan berikutnya, syarat-syarat
bagaimana asmaul khamsah itu bisa kita i'rab dengan i'rab huruf ya. Jadi nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.